Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 3 pemain Indonesia berpotensi meledak lawan Laos di Piala AFF 2024. Sedikitnya ada 3 pemain timnas Indonesia yang berpotensi meledak saat menghadapi Laos pada matchday kedua grup B Piala AFF 2024. Duel Indonesia vs Laos akan digelar di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis 12/12. Pasukan Garuda mengincar kemenangan besar untuk mencari modal tambahan finish sebagai juara grup B. Memang kekuatan Laos terbilang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Itu terbukti dari duel pertama lawan Vietnam di Vientiane, Senin 9/12. Laos sempat membuat Vietnam frustrasi dan harus puas bermain imbang 0-0 pada babak pertama. Namun, pertahanan solid Laos hancur lebur di babak kedua hingga takluk 1-4. Hasil positif juga bisa diraih Indonesia jika Shin Tae-yong mampu memaksimalkan kekuatan dimiliki. Terlebih Indonesia juga superior dari segi head-to-head saat melawan tim Million Elephants. Indonesia dan Laos sudah bentrok 7 kali di Piala AFF. Dari 7 pertemuan itu, Indonesia menang 6 kali dan hanya sekali imbang. Statistik mentereng itu bukan jaminan Indonesia mampu menang mudah. Namun, kiranya bisa jadi pelecut motivasi bahwa tim Merah Putih terbiasa menang lawan Laos. Apalagi pasukan Garuda akan bermain di hadapan supporter sendiri saat menghadapi Laos di Surakarta. Tambahan 3 poin bisa memperkuat peluang Indonesia lolos ke semifinal setelah sebelumnya hanya mampu menang 1-0 atas Myanmar di laga perdana. Indonesia memang tak diperkuat pemain terbaik di turnamen Dwi tahunan ini, namun sederet pemain depan semestinya bisa unjuk gigi melawan Laos, yang kekuatannya tak lebih baik dari Myanmar. Shin Tae-yong kemungkinan bakal menurunkan skuad terbaik di babak pertama lawan Laos untuk mengejar banyak gol keunggulan. Pemain pilar baru akan diistirahatkan di babak kedua. Berikut pemain Garuda yang berpotensi moncer gol pada laga Indonesia vs Laos. 1. Rafael Struijk. Pemain Brisbane Roar ini sengaja diturunkan di babak kedua saat melawan Myanmar. Strategi ini sengaja dibuat untuk menjaga kebugaran Struijk yang baru gabung skuad di menit-menit akhir. Keputusan STY terbukti tokcer. Struijk tampil sebagai game changer meski masih belum mampu cetak gol lawan Myanmar. Begitu masuk, pola serangan Indonesia berubah. Struijk pintar mencari posisi dan membuat barisan pertahanan Myanmar lebih waspada hingga membuat Asnawi Mangkualam lebih leluasa mencetak gol. Dengan pengalaman yang dimiliki, Struijk kemungkinan bisa menyumbang lebih dari 1 gol jika diturunkan sejak awal di Indonesia vs Laos. 2. Hoki Caraka. Hoki juga baru dimainkan di babak kedua saat melawan Myanmar karena STY sengaja memberikan kesempatan lebih banyak kepada striker belia, Arhan Kaka. STY kemungkinan akan menurunkan Hoki bersama Struijk dan Marcelino untuk mengejar banyak gol di babak pertama. Dengan komposisi ini, Hoki yang akan diplot sebagai ujung tombak, kemungkinan bisa jadi predator gol. Striker PSS Sleman ini harus memaksimalkan setiap peluang yang dimiliki demi menjaga tempat utama. Jika tidak, posisinya di lini depan bisa tergusur Ronaldo Kouateh dan Arhan Kaka. 3. Marcelino Ferdinand. Marcelino memang bukan penyerang murni. Ia lebih sering beroperasi di sayap maupun gelandang serang. Namun, ketajamannya tak terbantahkan. Itu terbukti lewat brace yang dileksakannya di laga Indonesia vs Arab Saudi beberapa waktu lalu. Pemain Oxford United itu jadi bintang kemenangan Indonesia saat mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 19 November tahun 2024. Catatan cemerlang itu membuktikan bahwa Marcelino punya daya ledak yang kuat jika dibutuhkan saat menghadapi Laos.